Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali tahun 2013, KPU Provinsi Bali membuat panduan teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam bentuk visual. Besar harapan kami semoga panduan ini dapat membantu KPPS dalam melaksanakan tugasnya pada saat 15 Mei tahun 2013 nanti, sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar, aman dan damai. Miring sareng sami, ngardi bali santi, lan jagadita. Om Santi 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 Om. Hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013, waktu penunjukan pukul 6 WITA. Petugas KPPS, petugas keamanan TPS, PPL, dan saksi telah siap di tempat pemungutan suara. Ketua KPPS membagikan tanda pengenal kepada anggota KPPS dan saksi. Kemudian anggota KPPS menyiapkan TPS, memasang bilik suara, menempel daftar calon tetap atau DCT, layout TPS, dan salinan daftar pemilih tetap di papan pengumuman TPS. Pukul 7 WITA, beberapa pemilih telah nampak hadir di TPS. Itu berarti pemungutan suara di TPS dapat dimulai. Terlebih dahulu, Ketua KPPS memimpin anggota KPPS, PPL, petugas keamanan TPS, dan saksi untuk mengucapkan sumpah. Usai mengucapkan sumpah, Ketua dan anggota KPPS, petugas keamanan TPS, PPL, dan saksi menempati posisi masing-masing. Ketua KPPS menyerahkan SDPT kepada saksi pasangan calon yang hadir. Anggota KPPS memeriksa kotak dan menunjukkan kepada saksi, PPL, dan pemilih yang hadir di TPS bahwa kotak suara masih terkunci dan tersegel. Selanjutnya, anggota KPPS mengeluarkan semua isi kotak. Dan sekali lagi menunjukkan kepada saksi dan PPL bahwa kotak suara telah kosong. Kotak suara kemudian dikunci. Anggota KPPS menyerahkan kepada Ketua KPPS, lalu kotak suara diletakkan di tempat yang telah disediakan. Ketua KPPS mengeluarkan semua logistik dari plastik, menunjukkan kepada pemilih, PPL, dan saksi bahwa amplop surat suara masih tersegel. Mengeluarkan semua surat suara, menyerahkan bantalan pencoblos kepada KPPS 5 untuk diletakkan di bilik suara. Dan meminta KPPS 3 mengisi formulir model C4 berita acara pembukaan kotak. Ketua KPPS selanjutnya mengumumkan jumlah surat suara yang diterima kepada semua yang hadir. Pemilih mulai berdatangan ke TPS. Satu persatu pemilih melapor ke KPPS 4, menyerahkan formulir model C6, yakni surat undangan memilih kepada KPPS 4. KPPS 4 meneliti tangan pemilih untuk memastikan tidak ada bekas tinta.
Kemudian KPPS 4 menyerahkan C6 kepada KPPS 2. Sementara KPPS 3 mengisi identitas surat suara dan Ketua KPPS menandatangani surat suara. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih yang hadir dengan tata cara mencoblos. Selanjutnya untuk dicoblos pada nomor foto atau nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk nanti dilipat kembali. Bapak menuju kotak suara yang disediakan dimasukkan. Selanjutnya Bapak mengisi mencelupkan jari kelingking sampai terkena. Ketua KPPS memanggil pemilih sesuai urutan hadir. Pemilih menerima surat suara. Sementara KPPS 2 mencocokkan C6 dengan SDPT dan melingkarinya sebagai tanda bahwa pemilih telah hadir ke TPS. Menandai pada formulir laki-laki atau perempuan pemilih yang memasuki bilik suara dan mengisikan nomor urut pemilih sesuai nomor urut DPT. Pemilih menuju bilik suara, mencoblos pilihannya, memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan mencelupkan jari ke dalam tinta. Dan kemudian setelah itu baru meninggalkan TPS. Pemilih tunanetra memilih dengan alat bantu template yang khusus disediakan atau dengan pendamping pemilih yang telah mengisi formulir C8. KPPS 5 bertugas mengatur antrian pemilih dan memandu para pemilih yang tidak mampu seperti pemilih tunanetra atau pemilih lansia menuju kotak suara dan memasukkan surat suara yang telah ditandai ke dalam kotak suara. Waktu menunjukkan pukul 12 WITA. Apabila surat suara masih cukup tersedia, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih dengan KTP dan pemilih pindah pilih boleh memilih. Kami persilahkan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPD tetapi mempunyai KTP miliki untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Jadi kami persilahkan kepada Bapak pemegang KTP atau Ibu yang tidak ada dalam DPT untuk bisa menggunakan hak pilihnya.
Bapak Made Gandre. Mohon perhatian kepada seluruh pemilih. Waktu sudah menunjukkan jam 1 siang. Jadi pemilih yang masih dapat menggunakan hak pilihnya adalah petugas dari PPL, Bapak dari saksi, kita sekalian, petugas KPPS, serta seluruh pemilih yang sudah terdaftar pada KPPS 4. Untuk itu kami persilakan bisa dimulai dari petugas saksi. Silakan. Bapak saksi, Bapak PPL, perlu kami sampaikan bahwasanya pemungutan suara sudah selesai kita laksanakan. Kita akan lanjutkan dengan proses penghitungan suara. Kotak suara mohon dibawa ke meja Ketua KPPS. Kepada seluruh rekan-rekan KPPS untuk sesegera mungkin mempersiapkan penghitungan suara. Ketua dan anggota KPPS mempersiapkan rapat penghitungan suara di TPS. KPPS 4 dan 5 memasang C2 plano, sementara anggota KPPS lainnya, saksi dan PPL menempati tempat yang telah ditentukan. Anggota KPPS 6 menunjukkan bahwa kotak suara masih terkunci. Membuka kotak suara, mengambil surat suara dari dalam kotak dan menyerahkan kepada Ketua KPPS. Anggota KPPS kemudian menunjukkan bahwa kotak suara telah kosong pada saksi dan pemilih. KPPS 2 menghitung surat suara. Ketua KPPS mengumumkan jumlah surat suara terpakai dan surat suara yang tidak terpakai untuk diketahui oleh yang hadir. Bapak PPL, saksi, seluruh pemilih yang hadir, perlu kami umumkan surat suara yang terpakai sejumlah 502 dan surat suara yang tidak terpakai sejumlah 108. Selanjutnya kita lakukan penghitungan suara. Nomor urut 1 sah. Nomor urut 2 sah. Nomor urut 1 sah. Nomor urut 2 sah. Tidak sah karena mencoblos di luar kotak dari pasangan calon. Surat suara sah, bagian depan berisi identitas lengkap dan ditandatangani Ketua KPPS. Coblos di salah satu foto pasangan calon. Coblos di salah satu nama pasangan calon. Coblos di salah satu nomor pasangan calon. Coblos pada garis kotak salah satu pasangan calon. Coblos lebih dari satu sepanjang masih dalam satu kotak pasangan calon. Coblos simetris. Surat suara tidak sah, mencoblos lebih dari satu pasangan calon. Mencoblos di luar kotak pasangan calon. Mencoblos dengan alat yang tidak disiapkan. Mencoblos tidak simetris. Merusak surat suara. Menulisi surat suara. Sementara itu, KPPS 4 dan 5 bertugas mencatat pada formulir C2 plano.
KPPS 7 mencatat alasan surat suara tidak sah. KPPS 3 bertugas mencatat berita acara, yakni formulir model C dan lampirannya. Untuk mengisi lampiran C1, cukup menyalin data dari C2 Plano. Perhatikan bahwa jumlah pemilih dalam SDPT ditambah pemilih dari TPS lain, ditambah pemilih yang menggunakan KTP, jumlahnya harus sama dengan surat suara yang terpakai, dan juga harus sama dengan jumlah surat suara sah, ditambah jumlah surat suara tidak sah. Bapak saksi, PPL, dan seluruh hadirin yang ada, selanjutnya akan kami umumkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali tahun 2013 di TPS 1, Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukuwati, Kabupaten Gianyar. Yang pertama, jumlah pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap laki-laki 306, perempuan 294, jumlah total 600. Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih laki-laki 290, perempuan 200, jumlah 490. Ketiga, jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih laki-laki 16, perempuan 94, jumlah 110. Yang keempat, jumlah pemilih dari TPS lain laki-laki 5, perempuan 3, jumlah 8. Yang kelima, jumlah pemilih yang menggunakan KTP laki-laki 2, perempuan 2, jumlah 4. Selanjutnya kami sampaikan penerimaan dan penggunaan surat suara. Yang pertama, surat suara yang diterima termasuk cadangan sejumlah 615. Yang kedua, surat suara yang terpakai sejumlah 502. Yang ketiga, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos sejumlah 5 buah. Yang keempat, surat suara yang tidak terpakai sejumlah 108 buah. Poin C, tentang klarifikasi surat suara yang terpakai berisi suara sah dan tidak sah. Yang pertama, surat suara sah untuk seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sejumlah 500. Surat suara tidak sah sejumlah 2. Selanjutnya jumlah keseluruhan suara sah dan tidak sah sejumlah 502. Para saksi, ada yang keberatan? Terima kasih. Para saksi, Bapak PPL dan pemilih yang hadir, karena proses penghitungan suara sudah selesai kita laksanakan, selanjutnya kita akan melaksanakan penandatanganan berita acara beserta lampirannya. Kemudian baik Ketua KPPS, anggota KPPS, dan saksi menandatangani berita acara penghitungan suara di TPS dan C2 Plano. Kepada saksi, kami persilakan untuk menandatangani berita acara dan lampirannya. Kepada saksi, PPL, dan seluruh hadirin yang ada, karena kita sudah selesai melaksanakan proses penghitungan suara dan penandatanganan juga sudah dilaksanakan, selanjutnya kita akan memasukkan seluruh dokumen berita acara ke dalam sampul yang sudah disediakan, dan juga surat-surat suara baik yang berisi suara sah masing-masing calon dan suara tidak sah, serta surat suara yang tidak terpakai ke dalam sampul yang tersedia. Ketua KPPS memasukkan dokumen dan surat suara, formulir model C dan lampirannya ke dalam sampul, menempel segel, melepas C2 Plano, memasukkan semua logistik ke dalam kotak kembali, dan menyegel kotak suara.
Selanjutnya kita akan menyampaikan atau menyerahkan seluruh dokumen penghitungan suara baik kepada saksi maupun PPL yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima. Kami persilakan. Dari PPL serta seluruh pemilik serta rekan-rekan TPS, setelah kita selesai melakukan proses pemungutan dan penghitungan serta penandatanganan seluruh dokumen penghitungan suara, selanjutnya kita akan melakukan memasukkan seluruh dokumen yang dimaksud ke dalam kotak suara untuk nantinya akan kita sampaikan atau kita kirim ke TPS untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat TPS. Terima kasih, selamat